Salam pembuka untuk Anda, pendengar kami. Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita masuk ke jantung sebuah gagasan yang cukup provokatif dari buku Doing Good Better karya William McCaskill. Pertanyaannya fundamental banget nih. Gimana kita bisa benar-benar tahu kalau upaya baik yang kita lakukan itu efektif? Bukan cuma soal niat baik atau bikin kita merasa nyaman aja gitu, tapi soal tindakan yang nyata-nyata membawa perubahan positif. Kita akan fokus ke pertanyaan kunci pertama dari 5 pertanyaan inti dalam altruisme efektif. Sebuah filosofi dan gerakan sosial yang pakai bukti dan nalar buat cari cara terbaik bantu orang lain. Dan pertanyaan pertama itu, yaitu tadi, berapa banyak orang yang mendapat manfaat dan seberapa besar manfaatnya? Kedengarannya simple ya, tapi ini maksa kita mikir jauh lebih dalam dari sekedar membantu. Kenapa ini krusial? Ya, karena kita semua punya sumber daya yang terbatas. Waktu kita, uang kita, energi kita, semuanya. Kalau kita mau memaksimalkan dampak positif dari sumber daya itu, ya kita butuh cara buat bandingin berbagai pilihan. Pertanyaan ini nuntut kita mikir konkret. Gimana persisnya sebuah tindakan mengubah hidup seseorang jadi lebih baik? Oke, mari kita bedah ini. Mengukur dampak. Kenapa sih ini penting banget? Buku ini punya analogi yang cukup kena menurut saya. Katanya, berdonasi tanpa tahu dampaknya itu mirip kayak masuk toko kelontong, terus kasih uang ke kasir bilang, tolong kasih saya barang senilai ini, terserah apa aja. Kedengerannya konyol kan? Kita pasti pengen tahu apa yang kita beli, apa nilainya. Tapi anehnya, dalam beramal kok banyak dari kita gitu ya. Kita memberi karena tersentuh cerita atau karena diminta, tanpa benar-benar nyelidikin kemana uang itu pergi dan apa hasil nyatanya. Anda nggak akan investasi tabungan di pasar saham tanpa riset kan? Nah, kenapa kita sering begitu pas mau berbuat baik? Analogi itu menyoroti inkonsistensi cara kita mikir ya, antara uang buat konsumsi pribadi sama uang buat bantu orang lain. Padahal taruhannya kan jauh lebih besar kalau menyangkut kesejahteraan orang lain. Tentu ada pilihan yang gampang. Kalau pilihannya antara nyelamatin nyawa anak 5 tahun atau nyegah rasa nggak nyaman kayak sakit kepala ringan, ya jelas kita tahu mana yang lebih penting. Tapi dunia nyata seringkali ngasih kita pertukaran yang, ya, jauh lebih sulit. Pertukaran sulit, contohnya kayak gimana tuh? Misalnya gini, gimana Anda bandingin antara mencegah 10 kasus penularan AIDS dengan mencegah 100 kasus radang sendi parah yang bikin orang nggak bisa kerja? Dua-duanya jelas buruk, tapi mana yang prioritas kalau sumber dayanya terbatas? Atau, nyelamatin nyawa anak usia 5 tahun versus nyelamatin nyawa orang usia 20 tahun, ada beda nilainya nggak? Atau lagi nih, mencegah 1 kasus KDRT versus memungkinkan 1 anak tambahan bisa sekolah setahun. Ini jenis-jenis pertanyaan sulit yang dihadapi yayasan besar, pemerintah, bahkan kita sebagai individu pas mutusin mau bantu kemana. Nah, disinilah alat ukur jadi penting banget buat bantu kita navigasi kompleksitas ini secara lebih rasional, gitu. Alat ukur. Maksudnya kita ngomongin angka di sini. Emang bisa ya ngukur hal-hal kayak penderitaan atau peningkatan kualitas hidup gitu? Ya, memang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak mungkin atau nggak berguna juga. Di bidang kesehatan, para ekonom kesehatan udah ngembangin sebuah metrik yang cukup berpengaruh. Namanya QALY. QAEY. Singkatan dari Quality Adjusted Life Year. Atau kalau di Indonesia kan, ya tahun hidup disesuaikan kualitas. Ini upaya buat ngasih nilai kuantitatif pada hasil intervensi kesehatan. QALY. Oke, kedengarannya teknis nih. Bisa dijelasin konsep dasarnya nggak? Sejauh yang saya tangkap nih ya, ada 2 cara utama buat ningkatin kesehatan. Perpanjang usia harapan hidup atau ningkatin kualitas hidup selama tahun-tahun itu. Misalnya, nyembuhin penyakit mematikan itu nambah tahun hidup. Ya kan? Sementara ngobatin kondisi kronis kayak nyeri punggung parah mungkin nggak nambah umur, tapi jelas ningkatin kualitas hidup. Nah, QALY ini coba gabungin keduanya. Tepat sekali. Kuali itu coba ngukur nilai suatu intervensi kesehatan dengan mempertimbangkan kedua aspek itu. Tambahan tahun hidup, kuantitas, dan peningkatan kualitas hidup selama tahun-tahun itu. Cara kerjanya, Kuali pakai data dari survei skala besar. Di survei itu, orang diminta nilai berbagai kondisi kesehatan. Kesehatan sempurna dianggap 100% atau 1 kuali per tahun.
Kondisi lain dinilai sebagai persentase dari kesehatan sempurna itu. Contohnya nih, dari beberapa studi yang dikutip buku ini, hidup dengan AIDS tanpa pengobatan dinilai rata-rata cuma setara 50% kualitas hidup penuh. Hidup setelah stroke mungkin sekitar 75%. Dan yang menarik, depresi sedang itu bisa dinilai serendah 30% dari kualitas hidup penuh. Wow, depresi sampai serendah itu ya? Itu ngasih perspektif baru. Oke, jadi kita punya semacam skor kualitas hidup buat berbagi kondisi. Terus gimana ini bantu bandingin intervensi yang beda? Buku ini ngasih contoh perbandingan kan? Iya, betul. Mari kita lihat contoh hipotetis yang ada di buku buat gambarin cara kerja QALY dalam ambil keputusan. Katakanlah dengan anggaran $10.000. Ada dua pilihan intervensi kesehatan. Pilihan pertama, kasih terapi antiretroviral, ART, buat penderita AIDS usia 40 tahun. Tanpa ART, perkiraannya dia akan hidup 5 tahun lagi, kualitas hidupnya 50%. Dengan ART, dia bisa hidup 10 tahun lagi dan kualitas hidupnya naik jadi 90%. Nah, para ahli ngitung manfaatnya. Mereka lihat peningkatan kuantitas hidupnya dari 50% ke 90% selama 5 tahun pertama. Ditambah nilai dari 5 tahun tambahan hidup pada kualitas 90%. Setelah dihitung-hitung, total manfaatnya setara dengan, sekitar 6,5 QALY. Oke, jadi sekitar 6,5 unit gabungan kualitas dan kuantitas hidup ya buat pengobatan AIDS dalam contoh itu. Terus pilihan keduanya apa? Pilihan kedua, operasi pencegahan kebutaan buat seseorang usia 20 tahun. Dia diperkirakan hidup sampai usia 70 tahun. Kebutaan, menurut data survei serupa, sering dinilai ngurangin kualitas hidup jadi sekitar 50%. Nah, operasi ini bakal nyegah kondisi itu selama sisa hidupnya, berarti 50 tahun ke depan. Jaga kualitas hidupnya tetap 100%. Manfaatnya dihitung dari selisih kualitas hidup 100% kurang 50% dikali durasinya, 50 tahun. Hasilnya, sekitar 25 QALY. Jadi 6,5 QALY versus 25 QALY. Dengan biaya yang sama. Wah, bedanya lumayan jauh ya di contoh ini. Pencegahan kebutaan ngasih dampak hampir 4 kali lipat lebih besar dalam ukuran QALY. Ini menarik sih, soalnya kalau pakai intuisi aja, mungkin banyak orang mikir nyelamatin nyawa dari AIDS lebih penting gitu kan? Nah, itulah gunanya alat kayak QALY ini. Ini bantu kita ngelihat melampaui intuisi atau narasi emosional sesaat. Fokus kebesaran dampak yang sebenarnya. Dalam contoh hipotetis ini, meskipun ART jelas sangat bermanfaat, intervensi pencegahan kebutaan itu ngasih manfaat kesehatan jangka panjang yang jauh lebih besar per dolar yang diinvestasiin. Tentu aja ini contoh yang disederhanain ya, tapi prinsipnya nunjukin gimana kuantifikasi bisa bantu prioritasin. Saya bisa lihat sih gunanya di bidang kesehatan, di mana data mungkin lebih gampang dicari ya. Tapi apa pendekatan ini bisa diterapin di luar kesehatan? Gimana dengan upaya ningkatin kesejahteraan umum, atau pendidikan, atau akses keadilan gitu? Apa kita bisa punya QALY buat hal-hal semacam itu? Secara prinsip, idenya bisa diperluas. Memang benar, QALY paling mapan di sektor kesehatan. Kenapa? Ya karena intervensi kesehatan sering lebih gampang diukur dan terbukti bisa jadi cara yang efektif banget buat donasi. Tapi buku ini juga ngenalin konsep hipotetis serupa buat kesejahteraan secara umum. Disebutnya WALY, W-A-L-Y, Well-Being Adjusted Life Year. Konsepnya sama aja. Coba ukur perubahan tingkat kesejahteraan, misalnya pakai skala 0-100%, dan berapa lama perubahan itu bertahan. WALY, ada contohnya nggak gimana ini bisa diterapin? Walaupun mungkin lebih spekulatif ya jadinya. Buku ini ngasih contoh hipotetis lain buat gambarin idenya. Anggap Anda punya, katakanlah, $50.000. Pilihan pertama, nyediain satu anjing pemandu buat seorang penyandang tunanetra. Diperkirakan ya, dan ini perkiraan kasar banget, anjing pemandu ningkatin kesejahteraan penggunanya sekitar 10% selama masa kerja anjing itu. Anggap aja 9 tahun. Total dampaknya dihitung, 10% kali satu orang kali 9 tahun. Hasilnya 0,9 WLYLI. Pilihan kedua, pakai uang yang sama buat nyediain buku pelajaran dasar buat 500 anak di negara berkembang. Perkiraan kasarnya lagi nih, ini mungkin ningkatin kualitas hidup tiap anak cuma sekitar 0,001%. Kecil ya, tapi nyata. Tapi efeknya dirasain selama 40 tahun ke depan. Total dampaknya 0,001% kali 500 orang kali 40 tahun. Hasilnya 2 WLA. Wah,
Lagi-lagi ya, dalam contoh ini, intervensi yang nyasar banyak orang dengan manfaat kecil per orang, kayak buku sekolah itu, ternyata ngasilin wali total yang lebih gede dibanding intervensi yang ngasih manfaat gede tapi cuma buat satu orang, kayak anjing pemandu. Ini menarik. Meskipun saya akui angka persentase itu rasanya spekulatif banget ya. 0,001% gitu. Tentu, tentu. Dan penulisnya pun ngakuin kok kalau ini perkiraan yang sangat kasar. Poin utamanya bukan presisi angka 0,001% itu, tapi pada prinsip bahwa bahkan perkiraan kasar pun bisa sangat berguna. Kenapa? Karena perbedaan dampak antara berbagai program amal itu seringkali bukan cuma beberapa persen, tapi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat bedanya. Dalam situasi kayak gitu, kita nggak perlu angka yang sempurna buat ngelihat mana pilihan yang jauh lebih menjanjikan. Ini jadi ngingetin saya lagi sama konsep pengganda 100x yang tadi disebut di awal dan dibahas di bab sebelumnya ya. Bisa diingetin lagi nggak inti gagasan itu, kenapa $1 yang kita donasiin itu potensinya ngasih dampak kesejahteraan yang jauh lebih besar buat orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dibanding kalau kita pakai buat diri sendiri atau orang lain di negara kaya? Dunia saat ini. Pertama, adanya kesenjangan pendapatan global yang luar biasa ekstrem. Kalau Anda punya pendapatan tahunan sekitar $28.000, ini angka tipikal di AS pas buku ditulis, Anda itu udah termasuk 10% penduduk terkaya di dunia loh. Di sisi lain, ada lebih dari 1 miliar orang yang hidup dengan pendapatan setara kurang dari $1,50 per hari. Itu pakai standar daya beli internasional, PPP. Kesenjangannya masif banget. Kedua, ada prinsip ekonomi dasar yang namanya diminishing returns of money to well-being, atau hukum pertambahan hasil yang semakin menurun dari uang terhadap kesejahteraan. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Maksudnya, makin banyak uang yang kita punya, makin kecil tambahan kebahagiaan yang kita dapat dari tiap dolar tambahan. Gitu. Persis. Buku ini merujuk ke studi-studi psikologi dan ekonomi yang nunjukin hubungan logaritmik antara pendapatan dan kepuasan hidup, atau kebahagiaan subjektif. Artinya gini, buat dapetin peningkatan kebahagiaan yang sama, Anda perlu menggandakan pendapatan Anda. Jadi, peningkatan kebahagiaan yang dirasain seseorang pas pendapatannya naik dari $28.000 jadi $56.000, itu kan tambahan $28.000 ya? Itu kira-kira sama besarnya dengan peningkatan kebahagiaan petani miskin di India pas pendapatannya naik dari $220 jadi $440. Padahal tambahannya cuma $220. Karena pendapatan orang termiskin kira-kira 100 kali lebih kecil dari pendapatan tipikal di negara kaya, ya secara kasar, $1 tambahan buat mereka bakal ngasilin sekitar 100 kali lipat peningkatan kesejahteraan dibanding $1 tambahan buat kita. 100 kali lipat. Itu angka yang, mencengangkan ya. Jadi secara teori, uang kita bisa beli 100 kali lebih banyak kebaikan kalau diarahkan ke sana. Secara kasar ya, ini konsekuensi dari situasi historis yang sangat unik. Selama ribuan tahun, hampir seluruh populasi dunia hidup dalam kemiskinan. Baru setelah revolusi industri, sebagian kecil dunia ngalamin peningkatan kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara miliaran orang lainnya masih hidup dalam kondisi yang nggak jauh beda dari nenek moyang kita. Kita ini kebetulan hidup di era di mana kesenjangan ini begitu besar. Nah, ini nyiptain peluang luar biasa buat berbuat baik secara efektif. Caranya? Ya dengan ngarahin sumber daya dari tempat yang relatif kaya ke tempat yang paling miskin dan paling butuh. Oke, secara logika saya bisa ngikutin alur pikirannya perlu ngukur dampak, ada alat kayak QLY atau Wally, terus ada potensi dampak besar di negara miskin karena diminishing returns itu tadi. Tapi, nggak bisa dipungkiri ya, pendekatan ini rasanya agak agak dingin gitu. Ngitung nyawa sama kesejahteraan pakai angka, pakai percentage. Saya jadi ingat cerita penulis buku ini, William McCaskill, pas dia ke rumah sakit fistula Hamlin di Ethiopia. Dia ketemu langsung sama perempuan penderita fistula obstetri, kondisi yang sedih banget. Dia ngerasain koneksi emosional yang kuat. Meluk mereka, bener-bener tersentuh. Pengalaman yang sangat manusiawi kan? Tapi ironisnya, setelah dia analisis biaya efektivitas pakai kerangka QLY tadi, dia sampai pada kesimpulan kalau donasinya mungkin bakal ngasilin dampak kesehatan lebih besar kalau disalurin ke program lain, kayak distribusi ke lambu malaria atau suplemen vitamin A, yang per dolarnya bisa ngasilin lebih banyak QLY. Ini kan jadi dilema ya, antara apa kata hati sama apa kata analisis data. Anda nyentuh titik yang penting banget dan sering jadi perdebatan dalam altruisme efektif.
Dilema antara koneksi emosional personal sama analisis rasional berbasis data itu nyata adanya. Penting buat ditekankan, altruisme efektif itu bukan berarti kita harus matiin empati atau jadi robot kalkulator. Bukan. Empati itu pendorong awal yang penting buat keinginan membantu. Tantangannya adalah gimana nyalurin empati itu biar ngasilin dampak positif terbesar di dunia nyata. Kita perlu pakai kepala kita buat memandu hati kita, gitu. Pakai kepala buat memandu hati. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, ngandalin emosi aja itu bisa bahaya dan nyesatin. Kita cenderung lebih gampang tersentuh sama cerita satu individu yang bisa kita lihat fotonya atau dengar kisahnya, dibanding statistik soal ribuan atau jutaan orang yang nggak kita kenal. Kita juga cenderung lebih peduli sama masalah yang dekat secara geografis atau emosional. Ini wajar sih secara psikologis, tapi bisa bikin kita ngabaikan peluang buat bantu lebih banyak orang secara signifikan di tempat lain. Ingat contoh play pump yang dibahas di buku juga. Ide pompa air yang digerakin mainan anak-anak, kedengarannya indah ya, menarik secara emosional, dapat banyak publisitas, banyak donasi. Tapi ternyata pas dipraktekin, nggak efisien. Butuh tenaga gede buat pompa air dikit. Mahal perawatannya, sering rusak. Akhirnya nggak disukai masyarakat lokal. Jutaan dolar terbuang percuma karena orang tergerak sama cerita yang bagus, bukan sama bukti efektivitas di lapangan. Tujuan akhirnya kan bukan sekedar merasa hangat di hati karena udah ngasih, tapi benar-benar bikin perubahan positif sebesar mungkin kan? Itu poin yang kuat banget. Niat baik aja nggak cukup ya, malah bisa jadi kontraproduktif kalau nggak didasari bukti. Tapi di sisi lain, pengukuran ini sendiri kan nggak sempurna. Tadi Anda bilang angka-angka wali itu perkiraan kasar. Bahkan Kieli pun, meskipun lebih mapan, pasti punya keterbatasan dan asumsi di baliknya. Tentu saja nggak sempurna, dan penting banget buat nyadarin keterbatasannya. Angka Kieli atau wali seringkali itu rata-rata populasi. Mungkin nggak mencerminkan preferensi individu. Ada perdebatan etis soal gimana nilai kondisi kesehatan yang beda, atau bandingin tahun hidup di usia yang beda. Ngumpulin data juga bisa susah dan mahal, terutama buat intervensi di luar sektor kesehatan. Jadi, ya, angka-angka ini perkiraan, seringkali dengan tingkat ketidakpastian yang signifikan. Tapi seperti yang tadi udah disinggung, ketidaksempurnaan ini nggak lantas bikin dia jadi nggak berguna. Loh, kenapa gitu? Kalau angkanya cuma perkiraan kasar, gimana kita bisa yakin bikin keputusan yang benar? Karena perbedaan dampak antar program seringkali sangat besar, kita nggak ngomongin beda 5% atau 10%. Penelitian oleh organisasi kayak GiveWell itu secara konsisten nemuin kalau intervensi terbaik bisa 10 kali, 100 kali, atau bahkan lebih efektif daripada program rata-rata, dengan tujuan yang sama. Ini ada kaitannya sama konsep distribusi fat health atau ekor gemuk, yang nanti dibahas lebih lanjut di buku ini. Gagasannya itu, dalam banyak bidang, termasuk amal, hasil terbaik itu jauh-jauh lebih baik daripada hasil rata-rata. Nah, pas perbedaannya segede itu, kita nggak perlu presisi absolut. Perkiraan kasar aja udah cukup buat bedain mana program yang cuma lumayan bagus sama program yang luar biasa efektif. Kuncinya adalah terus-menerus ngajuin pertanyaan dasar tadi. Berapa banyak orang yang diuntungkan dan seberapa besar keuntungannya? Ini kayak kompas lah, bukan peta yang detail sempurna, buat ngarahin sumber daya kita yang terbatas ke arah yang paling menjanjikan. Oke. Jadi intinya nih, meskipun matriks kayak QALY atau WALI punya keterbatasan dan mungkin terasa dingin buat sebagian orang, pertanyaan mendasar berapa banyak orang yang dapat manfaat dan seberapa besar, itu sendiri adalah alat berpikir yang kuat banget ya. Ini maksa kita buat melampaui sekedar niat baik dan mikir kritis soal hasil nyata dari tindakan kita. Entah itu donasi, pilihan karir, atau advokasi. Betul sekali. Ini langkah pertama yang krusial dalam kerangka 5 pertanyaan altruisme efektif itu. Dengan ngebiasain diri nanya ini, kita bisa mulai bandingin berbagai cara buat berbuat baik secara lebih sistematis. Kita bisa pakai perkiraan terbaik yang ada, sambil tetap sadar sama ketidakpastiannya, buat identifikasi peluang-peluang di mana kita bisa ngasih dampak terbesar. Ini bantu kita hindarin jebakan emosional, kayak kasus play pump tadi, dan ngarahin empati serta sumber daya kita ke solusi yang terbukti paling efektif berdasarkan bukti. Intinya gabungin hati sama kepala ya. Tetap pertahanin keinginan buat bantu, tapi arahin pakai nalar dan bukti biar hasilnya maksimal. Dan pemahaman soal pengganda 100x itu ngasih kita alasan kuat kenapa fokus ke kemiskinan ekstrim bisa jadi salah satu cara paling berdampak buat ngelakuin ini. Tepat.
Pertanyaan soal jumlah penerima manfaat dan besaran manfaatnya, ini jadi fondasi buat pertanyaan-pertanyaan berikutnya di buku ini. Kayak, apa yang paling terabaikan? Atau, apa yang bakal terjadi kalau saya nggak ngelakuin ini? Semuanya tujuannya buat mempertajam kemampuan kita dalam bikin keputusan yang benar-benar doing good, better. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Saat Anda mikirin cara Anda mau berkontribusi atau bikin perbedaan, gimana Anda bisa mulai nerapin pertanyaan ini? Mungkin nggak selalu gampang nemuin jawaban pasti, apalagi angka kuantitatif ya. Tapi mungkin proses bertanya itu sendiri, nyoba memperkirakan siapa yang bakal kebantu dan seberapa besar, udah jadi langkah penting buat jadi lebih efektif. Sebagai penutup ya, mari kita bawa pemikiran ini selangkah lebih jauh. Kuali kan udah cukup berkembang di ekonomi kesehatan. Tapi gimana caranya kita bisa ngembangin metrik yang sama kuatnya? Atau setidaknya lebih baik buat ngukur peningkatan di bidang-bidang krusial lainnya. Coba pikirin soal pendidikan. Gimana ngukur nilai jangka panjang dari peningkatan kualitas guru atau kurikulum baru? Atau kebebasan politik? Gimana ngasih nilai keperluasan hak suara atau kebebasan pers? Atau bahkan kesejahteraan hewan? Gimana bandingin penderitaan hewan di ternak pabrik sama upaya konservasi spesies langka? Ngembangin dan bandingin metrik dampak di domain yang begitu beragam ini tantangan besar sih. Tapi mungkin juga ini frontier berikutnya dalam upaya kita buat benar-benar paham cara berbuat baik dengan lebih baik lagi. Sesuatu untuk direnungkan deh.